sobat ini Redback Spider teman, atau laba-laba punggung merah. Warna tubuhnya dominan hitam dengan corak garis merah pada punggungnya dan lambang jam pasir merah di perutnya. Ia termasuk dalam 5 laba-laba yang paling mematikan di dunia. Atut! Dia masih berkerabat dekat dengan laba-laba Black Widow. Ya, rupa mereka juga sangat mirip. Namun, Redback Spider hanya bisa kalian jumpai di Australia saja. Sobat Otan ini cukup agresif dan mematikan teman. Bisanya mampu melumpuhkan mangsa hanya dalam waktu kurang dari 1 menit. Bahkan untuk mangsa yang berukuran lebih besar dari tubuhnya. Selain bisa, Redback Spider juga memiliki senjata andalan lain berupa benang sutra. Sutra yang ia rentangkan adalah perangkap sekaligus penanda wilayah kekuasaannya. Setelah mangsa berhasil ditangkap, kemudian dia akan melilit dan membungkusnya. Mangsa yang dibungkus tidak akan langsung dimakan teman. Ia akan menunggu waktu yang tepat untuk memakannya. Hets, laba-laba tidak makan seperti kita ya teman. Ia hanya menghisap cairan tubuh dan organ dalam mangsanya, hingga tubuh si korban menciut dan mengering. Teman-teman, ada yang tahu fungsi jaring laba-laba selain untuk menangkap mangsa? Jaring laba-laba ternyata juga berfungsi untuk menyimpan makanan loh. Bahkan induk laba-laba biasa merawat telur dan anak-anak mereka di jaring. Nah, jaring-jaring ini sebenarnya adalah benang sutra yang dihasilkan dari 2 kelenjar dalam perut laba-laba yang disebut spinneret. Benang sutra ini sangat lengket, elastis, dan satu lagi, super duper kuat. Bayangkan saja, benang laba-laba bisa menahan beban 5 kali lebih banyak dari besi yang berukuran sama. Super. Kayaknya ada teman di rumah yang gak percaya nih. GPL alias gak pakai lama. Kabela akan buat uji coba untuk teman di rumah. Barbelnya bukan untuk Kabela olahraga ya, tapi barbel-barbel inilah yang akan jadi beban yang harus ditahan oleh jaring laba-laba. Duh, Otan jadi deg-degan. Sekuat itukah sarang dari Sobat Otan? Woohoo! Keren maksimal. Jaring laba-laba ini berhasil menahan beban seberat 0,5 kilogram loh. Kita lihat dalam gerakan lambat yuk. Lihat teman, jaring laba-laba ini memang terbukti lentur. Ia dapat memanjang dan tetap kuat untuk menahan barbel. Otan masih kagum loh sampai tahan nafas nih lihat uji coba yang cukup menegangkan. Oke Kabela, waktunya untuk menambah tingkat kesulitan uji coba ini. Kira-kira barbel seberat 1 kilogram ini masih mampu bertahan pada seutas gulungan jaring laba-laba nggak ya? Wah tidak, jaring laba-labanya putus. Sepertinya elastisitas jaring sudah mencapai batas maksimal, sehingga tidak mampu menahan beban yang lebih berat. Tapi bagaimana kalau Kabela yang memegang sisa benang laba-laba ini? Apakah tetap putus? Wow, di luar dugaan teman. Dengan gulungan yang lebih pendek, jaring laba-laba ini mampu menahan barbel 1 kilogram. Baiklah, dapat Otan simpulkan jika benang laba-laba terbukti lentur dan mampu menahan beragam beban dengan berat yang berbeda. Waktunya katakan, cakep!
itu, biar lompatannya stabil, ia gunakan benangnya ini. Hai, Paman Julianus. Paman, Otan mau ikutan dong. Paman Julianus ini biasa cari ikan pakai alat spear gun. Kalau sebutan orang sini sih Jubi. Namanya orang pantai, menyelam tidak usah pakai oksigen, cukup free dive. Keren kan? Coba, Otan pengen tahu kehebatan Paman Julianus. Ayo Paman, cepat dicari ikannya. Nah, itu dia Paman ikannya. Cepat ditembak sebelum dia kabur. Apakah Paman berhasil mengenai ikannya? Dan iya, Paman Julianus berhasil mengenai sasarannya. Salut. Otan angkat 2 jempol buat Paman. Kalian pasti sudah tahu kan ikan apa ini? Yap, dia adalah Miss Puff alias ikan buntal. Ikan ini dapat menggembungkan tubuhnya seperti balon apabila merasa terganggu atau terancam oleh pemangsanya, seperti ikan hiu, bahkan manusia. Dengan begitu, pemangsa akan kesulitan untuk menangkapnya, karena ia akan menjadi balon yang cukup besar. Cerdik juga nih caranya si ikan buntal. Sudah mirip airbag seperti di mobil ya. Teman di rumah sudah tahu kalau ada beberapa fakta unik tentang kehebatan si ikan buntal menggembungkan diri. Supaya lebih jelas, Otan akan dibantu oleh agen Otan yang kece untuk menunjukkannya langsung secara seksama. Kita lihat apa saja fakta menarik di balik itu semua. Pertama, coba kita lihat bagaimana si ikan buntal saat menggelembungkan tubuhnya di dalam air. Tuh, lihat teman. Lucu ya bentuk pertahanan si ikan buntal ini. Saat menggelembungkan diri di dalam air, sobat Otan ini akan meminum air dengan cepat untuk membantu proses penggelembungannya teman. Hal ini tentu dilakukan agar musuhnya menjadi ketakutan dan mengurungkan niatnya untuk memakan sobat Otan ini. Tapi itu kebanyakan minum air apa nggak kembung kamu sob? Lalu bagaimana jika si ikan buntal ini Otan angkat dari permukaan air? Apakah dia akan menggelembungkan dirinya juga? Akan dengan cepat lemas dan mati teman. Tapi jangan terkecoh sama bentuknya yang lucu. Ada pertahanan dirinya yang cukup mengerikan. Imut sih imut, lucu sih lucu. Tapi ia sangat beracun. Bahkan ia dinobatkan sebagai hewan vertebrata paling beracun kedua di dunia.
Walaupun beracun, namun peminatnya cukup banyak. Untuk bisa diolah menjadi makanan yang enak, masih ada tahapan membersihkan yang cukup sulit loh teman. Bahkan nih, di negara Jepang, chef yang akan mengolah ikan buntal tidak boleh sembarangan. Para chef harus punya sertifikat untuk menghidangkan ikan buntal. Karena apabila salah, maka chef ini akan dipenjara. Ih, makanan yang sangat ekstrim ini. Orang Jepang memang suka sekali ikan yang beracun ini. Bahkan sampai ada tempat pelelangan khusus ikan ini. Ini dia pasar ikan Haidomari di daerah Yamaguchi, kota Setouchi, Jepang. Cara jualnya yang memakai sistem lelang menjadikan pasar ini makin unik. Aktivitas lelang dimulai pada pukul 3 dini hari setiap harinya. Jika di Indonesia ikan buntal hanya biasa dimakan oleh beberapa suku bangsa saja, di Jepang justru ikan ini jadi hidangan yang cukup populer dan mahal harganya. Dalam sehari, rata-rata hampir 1 ton ikan buntal yang terjual di pasar ini loh. Rata-rata satu kotak ikan fugu seperti ini laku dengan harga 3 hingga 6 juta rupiah loh. Tapi semuanya tergantung mutu dan besar ikannya. Bahkan pernah ada penawaran tertinggi hingga seharga 16 juta rupiah loh. Indonesia ternyata juga tak kalah dari orang Jepang loh. Di sini juga ada yang jago mengolah ikan beracun ini. Salah satunya ya Paman Julianus ini. Dia juga tak kalah lihai. Tapi teman, karena punya kulit yang sangat tebal, maka tahap pertama adalah kita harus mengulitinya, sama seperti kambing atau sapi. Setelah kulit terlepas, isi perut dari ikan buntal ini pun harus dikeluarkan dan dibersihkan. Lalu, beracunnya di sebelah mana? Sepertinya baik-baik saja. Tenang teman, sekarang Paman akan mencari racunnya. Posisi racun dari ikan buntal ini berada pas seperti ulu hati manusia, di antara perut dan dadanya. Ayo Paman, coba dicari racunnya. Nah, itu dia posisi racunnya teman. Hati-hati Paman, apabila racunnya hancur, maka ia akan menyebar ke seluruh dagingnya. Jadi harus perlahan-lahan. Ternyata ukurannya sangat kecil ya teman, hanya sebesar biji beras saja. Tapi jangan meremehkan kecilnya teman. Racun yang sangat mematikan ini akan bereaksi pada korban hanya dalam waktu kurang dari setengah jam. Gak hanya itu saja teman, racun pada ikan buntal dapat membunuh 30 orang dewasa. Pantas saja harus ada sertifikatnya. Satu, dua, langkah tegap maju. Jalan. Lucu ya mereka jalan-jalan berbaris begini. Mana banyak banget lagi. Mereka cukup mungil untuk ukuran kambing. 1, 2, 3, 4, 10, 15, 30. Ya ampun, Otan sampai susah ngitungnya. Mungkin sekitar 50 ekor kambing ada dalam barisan iring-iringan ini. Dalam bahasa orang Bima, kambing disebut BE. Rupanya mereka sedang diangan sama pemiliknya. Warga desa Lanta Barat, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima di Nusa Tenggara Barat sini memang biasa piara banyak kambing seperti ini. Satu keluarga bisa punya sekitar 30 hingga 100 ekor kambing loh. Setiap pagi mereka akan digiring untuk digembalakan. Wah, bisa manjat gitu. Sabar, sabar. Jangan berdesakan, nanti ada yang jatuh loh. Tenang saja teman, jangan ragukan kemampuan sobat Otan ini. Mereka termasuk hewan 4-wheel drive alias double gardan dengan 4 roda penggerak. Kalau tanjakan segini sih nggak ada apa-apanya. Kambing memang punya keseimbangan yang baik. Mereka memang pemanjat ulung.
Lain di Nusa Tenggara Barat, lain pula cerita si kambing dari Jawa Barat ini. Wih, ada red carpet nih. Otan jadi terharu deh, sambutan kalian meriah banget. Terima kasih buat semuanya ya. Jangan-jangan ini bukan buat Otan, tapi ada artis Hollywood yang mau kesini. Duh, sebenarnya ini buat siapa sih? Loh, itu kan Kak Bella. Ngapain bawa kambing ukuran jumbo segala? Jangan-jangan ini semua dipersiapkan untuk kalian ya sob? Tuh, benar kan? Ternyata sedang ada kontes kambing super etawa teman. Langsung aja deh kalau gitu ke peserta pertama. Mari kita sambut dengan meriah Kak Bella dengan Rambo. BTW bukan Rambo yang di film action itu kan sob? Nah, peserta kedua ini adalah Kak Syifa dengan kambing andalannya si Mandra. Bang Dulnya mana sob? Si Mandra gaya banget nih, pakai ditemenin kakak cantik segala. Bikin iri aja deh. Peserta terakhir adalah Kak Dinar dengan kambing jumbonya si Charlie. Keren juga nama kamu sob, sekeren penampilannya. Kalian di rumah jagoin siapa hayo? Teman, sudah gak heran kalau kambing etawa saat ini sudah menjadi primadona. Kambing etawa bukan hanya sekedar kambing konsumsi, tapi kambing yang bernilai seni tinggi. Untuk bisa memenangkan kontes, ada beberapa kriteria penilaian yang tidak sembarangan. Pertama, kambing harus memiliki postur yang proporsional sesuai dengan kategorinya. Selain itu, estetika warna bulu pun tak luput dari perhatian. Bentuk kepala juga harus melengkung membentuk bola. Kupingnya yang panjang, ekor yang tegak, dan tinggi badan harus sesuai standar kelas masing-masing. Sudah masuk waktu pengumuman nih. Siapa ya yang jadi juaranya? Duh, Otan deg-degan nih. Dan pemenangnya adalah Mandra. Keren sob. Otan gak sangka deh kamu bisa mendapatkan piala ini. Keren maksimal. BTW, tadi adalah simulasi untuk kontes yang diadakan oleh si Otan ya teman.